Masih panas terkait sertifikasi pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang menjadi sorotan setelah Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus OTT KPK pemerasan biaya sertifikasi K3. Lantas apa itu K3 dan apa saja fungsinya? Kita akan ulas lebih mendalam untuk Anda pemirsa. Ya, K3. Jika kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, pengertiannya adalah keselamatan dan kesehatan atau K3 ini adalah segala suatu kegiatan untuk menjamin dan juga melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul atau disebabkan akibat aktivitas bekerja. Di mana tujuan dari K3 ini sendiri adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga lebih produktif. Lantas, apa fungsi dari K3? Fungsi dari K3 ini sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu untuk karyawan dan juga untuk perusahaan. Nah, tujuan untuk karyawan sendiri adalah untuk meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Lantas juga memberikan peluang karir atau kinerja yang lebih baik ke depannya karena memiliki potensi yang berlebih yaitu terkait kompetensi tentang K3. Lalu juga memberikan pencegahan atau mencegah kecelakaan kerja yang secara otomatis adalah meningkatkan kesadaran untuk menjaga keselamatan dalam aktivitas bekerja sehari-hari. Lantas apa manfaatnya untuk perusahaan? Nah, untuk perusahaan ini adalah untuk memenuhi kewajiban regulasi dari pemerintah, yaitu mencegah sanksi yang biasanya diberikan dari pemerintah apabila tidak memenuhi unsur K3 ini. Lalu adalah mengoptimalisasi atau mengoptimalkan keselamatan dan juga dalam bekerja karyawan ini, lalu juga untuk menekan resiko ataupun juga biaya yang muncul karena adanya aktivitas kejadian kecelakaan kerja yang berimbas ini berupa kerugian-kerugian yang terjadi. Selanjutnya, perusahaan ini juga nantinya apabila menerapkan K3 akan memiliki nilai tambah yang tentunya ini berdampak pada reputasi dari perusahaan tersebut sehingga memiliki dampak positif yang artinya unggul dan juga kompetitif jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan selanjutnya biaya sertifikasi K3 ini yang menjadi polemik, ini yang menjadi permasalahan. Ini kami himpun informasi dikutip dari Balai Besar K3 Jakarta, kemnaker.go.id, biaya pelatihan K3 ini mencapai 6 juta rupiah. Dan hal ini pun digunakan untuk pelatihan selama kurang lebih durasinya adalah 120 jam. Angka 6 juta ini juga tertuang pemirsa dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan. Volatil di sini artinya adalah bersifat tarif ataupun biaya ini bisa berubah sewaktu-waktu. Sementara itu, ini yang kami himpun juga berdasarkan garudasistrend.co.id, sebuah perusahaan jasa K3 bidang keahlian dan juga kelembagaan Kemnaker RI menjelaskan bahwa biaya pelatihan ahli K3 sertifikasi Kemnaker RI ini sesuai dengan pola pelatihan yang dipilih. Ya, ini apa pilihannya? Online training dan juga offline training. Dari online training ini sendiri bagi peserta personal dikenakan biaya 4 juta rupiah, sedangkan untuk personal utusan dari perusahaan dikenakan biaya 5,5 juta rupiah. Selanjutnya bagaimana untuk offline training? Nah, offline training yang personal ini dikenakan tarif 5,2 hingga 6 juta rupiah. Dan untuk 7 juta rupiah ini adalah bagi personal utusan perusahaan yang dilakukan secara offline. Tinggi juga ya nilainya untuk training K3 di Indonesia. Lantas bagaimana di luar negeri? Kita ambil contoh adalah di Amerika Serikat, sebuah negara adidaya, dan ini memang di sana terdapat beberapa jenis sertifikasi pelatihan K3. Salah satunya adalah OSHA, 10-hour course, atau Occupational Safety and Health Administration. Nah, OSHA ini dilakukan atau program pelatihan keselamatan kerja yang dilakukan secara sukarela dari Amerika Serikat
yang mengajarkan pekerja tingkat pemula tentang bahaya umum di tempat kerja, lalu hak-hak pekerja, dan tanggung jawab pemberi kerja. Pelatihan ini dilakukan selama 10 jam atau 2 hari. Nah, 2 hari ini dikenakan biaya berkisar 100 hingga 200 US dollar atau dikurskan dalam Indonesia adalah 1,6 hingga 3,2 jutaan rupiah untuk kurs saat ini pemirsa. Nah, kenapa sertifikasi K3 ini menjadi sangat mahal atau terbilang sangat mahal? Karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan meliputi antara biaya instruktur. Ini harus dikeluarkan untuk biaya fee-nya, seperti itu. Selanjutnya ada penyediaan fasilitas. Jadi fasilitas-fasilitas penunjang untuk memaparkan informasi terkait K3 sendiri. Lalu biaya-biaya lainnya yang dikenakan di sini adalah biaya uji kompetensi yang begitu ketat. Jadi tidak boleh asal-asalan untuk melakukan uji K3. Dan yang terakhir yang menjadi polemik yang kami garis bawahi adalah pengakuan resmi dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan juga Kemnaker. Ini yang menjadi permasalahan. Kenapa? Karena diduga ada pemanfaatan selisih biaya yang digunakan oleh sebagian orang untuk kepentingan pribadi. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwa sertifikasi K3 ini memiliki tujuan yang baik, yakni pemenuhan kompetensi yang mumpuni sehingga dapat meningkatkan kemampuan menjaga keselamatan dan kesehatan diri. Sertifikasi tidak seharusnya dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui pemerasan yang berasaskan korupsi.